Kisah ini diceritakan kepada channel Ada Kisah Nyata dari seorang teman yang ada di kota Jayapura. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus, jangan kemana-mana. Stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Saya adalah seorang yang suka berinternet, terutama Facebookan, dan hampir tiap hari Facebookan dan hampir tiap jam. Sepertinya tiada waktu untuk yang lain kecuali Facebook. Dan halaman yang paling suka itu cari jodoh, duda dan janda online. Wow, halaman yang sangat asik. Dan ini sudah saya jalani sekitar kurang lebih 3 tahun. Berbagai macam grup bergabung di berbagai macam grup, dan sepertinya grup janda online lah yang paling menarik untuk saya. Tanpa sengaja saya berteman dengan seseorang, tapi bagaimana ya, rasanya aneh begitu. Status sebagai duda yang saya sandang selama kurang lebih 5 tahun ini membuat kegelisahan memuncak, dan akhirnya ya itulah, Facebook menjadi sasaran pencarian. Setelah di dunia offline banyak mengalami kegagalan dan penolakan, nama teman chatting saya di grup cari jodoh duda janda online seorang yang bernama Vira. Namanya Vira Eni, tapi dipanggil Eni. Nah, ya bagaimana lah, saya melakukan biasa lobi-lobi, rayu-rayu dan gombal-gombal kencang tiap malam. Akhirnya saya baru tahu kalau dia ternyata satu kota dengan saya di Jayapura, dan kita apalagi namanya berjanji untuk kopi darat, dan mantap. Jadi janjinya adalah bulan September tahun 2019. Saat ini, saat saya lagi bercerita kepada channel Kisah Nyata, adalah 1 tahun setelah itu. Jadi saat itu, waktu itu bulan Agustus, rame-ramenya orang memperingati 17-an. Tapi ketika orang-orang sibuk memperingati 17-an, saya malah sibuk dengan FB saya. Wow. Timbul satu permasalahan, yaitu bahwa kadang-kadang saya tidak punya pulsa. Tapi sampai di situ, saudara, tetap hubungan kita jalan terus, jangan kemana-mana. Stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Saat yang paling ditunggu adalah saat kopi darat, dan kami berjanji bertemu di sebuah department store, atau ya kalau di Papua ini dibilang mall, padahal untuk ukuran Jawa itu ya department store lah. Dan pertemuan berjalan dengan baik, kami saling sapa. Di luar dugaan, ternyata dia lebih cantik daripada aslinya yang difoto. Dan saat duduk di restoran, kok dia sering bolak-balik kepalanya itu loh, tengok sana tengok sini. Saya pun diam saja, ya mungkin kebiasaan lah. Tetapi ada yang aneh gitu loh, ada raut ketakutan di wajahnya. Dan itu pun juga saya tidak tahu kenapa. Ya saya diam saja, daripada nanti kopi darat pertama ini rusak, mendingan ikuti arus saja. Tiba-tiba meja kami dihampiri oleh 3 orang yang masih muda juga, sepertinya ibu rumah tangga, dan langsung memaki-maki teman chatting saya. Loh, saya pun bingung, si Eni juga bingung, ada apa sebenarnya. Tetapi dari makian mereka kelihatan bahwa Eni dianggap pelakor, perebut laki orang. Dan akhirnya mereka pun menyerang dia. Ada yang ngeremas batang lehernya, ada yang tarik rambutnya. Yang 2 tuh narik rambut, yang 1 tuh ramas batang leher. Loh, ini tidak benar ini. Akhirnya saya pun melerai mereka, tetapi pada saat melerai itu tidak sengaja tuh menyentuh gunungan mereka. Dan akhirnya loh, lucu, saya yang balik diserang, dikatakan kurang ajar. Loh,
Bagaimana saya kurang ajar? Anda yang datang ribut di meja saya kok Anda bilang saya kurang ajar. Nah, terus apa buktinya kalau si ini itu perebut laki orang? Dan akhirnya mereka pun memperlihatkan foto-foto segala macam bukti. Wah, ini dihajar lagi. Saya kasihan juga, mau pele salah karena ternyata mereka datang bawa rombongan dan saya itu dihadang-hadang aja supaya dia tidak mele, dan berhasil membuat si ini itu telanjang bulat di mall itu. Waduh, parah nih kalau saya langsung cepat-cepat kabur saja. Ternyata dari pembicaraan seorang ibu kepada saya, si ini itu ternyata pelakor online. Jadi mengganggu suami-suami orang lewat Facebook. Wow, beruntung sekali saya berarti, karena saya diganggu dalam kondisi lagi kosong. Nah, demikian proses berjalan dan akhirnya mereka tiba di Polres. Oh, saya juga dipanggil ke Polres. Dan di sana saya cuma mengucapkan apa yang saya tahu dan saya dengar. Ternyata laki mereka juga mengakui bahwa itulah teman selingkuh mereka, teman pelakor mereka, yaitu si Eni. Akhirnya rusak segala-galanya. Wah, tak kira opo. Ternyata di sana saya itu dibilang pelecehan. Loh, bagaimana pelecehan, Pak? Waktu pemeriksaan polisi, saya ini orang berkelahi, melerai. Yang kalau kena yang aneh-aneh, yang kena yang tidak-tidak ya wajar saja. Namanya orang berkelahi, apalagi wanita berkelahi itu pria yang melerai kan pasti tuh. Pelecehan dari mana? Ah, parah. Dari kejadian di mall itu ternyata membawa dampak hubungan saya dengan si Eni. Dia datang ke kos-kosan saya, mengaku perbuatannya. Yoi, ropopo, yang penting takut dosa saja, dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Tidak ada masalah. Saya pun diam saja dan memaafkan. Saya bilang untung masih ada saya, kalau tidak kamu hancur loh. Sedangkan kamu ada saya kamu ditelanjangi orang. Saya itu serba salah nih waktu di mall itu. Nolong kamu ya, orang sudah begitu banyak keroyok kamu, ya sudah, apa boleh buat. Akhirnya ya kami bincang tidak terasa waktu udah malam. Ya sudah, turun gerimis hujan lagi. Jadi deh ya, tiba-tiba Sheni itu nangis, langsung memeluk saya dengan eratnya. Wow, nolak salah, tidak nolak barang bagus. Ini bagaimana ini? Ya sudahlah, saya juga ikut meluk. Kesempatan tuh, gratis lagi. Terus langsung saya angkat dagunya, saya kecup bibirnya. Hei, ternyata dia lebih kencang loh daripada saya, lebih ganas. Wow, dia langsung melompat-lompat bibir saya. Ini saya dalam hati nih, yang ganas saya apa dia sih? Terus ya sudahlah, terlanjur enak gitu loh. Lanjut terus. Jadi akhirnya kami bercumbu terus. Tanpa sadar, tanganku ini menjalar kiri kanan seperti sudah terprogram begitu loh. Oh, tanganku pintar ya ternyata. Dan akhirnya si ini sudah bukil. Dan tugas selanjutnya lah ya, pendengar dan pembaca tahu sendirilah apa yang harus saya lakukan. Iya toh, nggak mungkin lah saya biarkan. Kesempatan. Dalam kesempatan itu, dalam saya terengah-engah itu dia ngomong, minta maaf kak, saya ternyata selama ini salah. Kalau kakak mau ya sudah, bina saya, bimbing saya. Ini saya pikir ini gimana ini? Kok enggak? Ya sudahlah, tancap terus bro, daripada nanti ditikukan bagaimana. Ya mumpung toh, siapa tahu besok dia dengan laki-laki lain. Tetapi tidak, ini sepertinya kesempatan untuk merubah seseorang. Dan dari kemesraan semalam ini tidur bersama saya, paginya tuh saya khutbah. Saya bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu mau berubah, oke kita lanjut. Tapi kalau tidak, ya enggak apa-apa lah, buat senang-senang saja. Wow, senang-senang. Wow, kata itu tiba-tiba muncul dari mulut saya. Dan Oke, kami sepakat untuk memulai sesuatu yang baru. Saya dalam hati ini dapat durian runtuh, musibah, atau bencana alam nih. Iya kan, perempuan secantik ini
bodinya aduhai putih, masa suka sama yang kayak besi tua? Kan aneh loh, karakter lagi. Ini membuat saya juga ragu-ragu nih, jangan-jangan ini jebakan atau bagaimana, atau dia sudah kena penyakit. Ini saya pusing juga nih, menyesal juga ya ngambil tindakan semalam. Siapa tahu dia kena penyakit. Wah, saya serba salah juga ya, namanya barang enak ya. Mau basir kalau lewat begitu saja. Ya wes, lanjut bro.